Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di materi terakhir ini masih tetap semangat gak nih? Semangat. Masih Bu. Semangat ya, alhamdulillah. Wah, keren banget nih Bu Susan. Thanks Bu Susan materinya. Nah, sebenarnya di materi yang terakhir ini tentang pengembangan diri, saya tetap menyimak loh dari pagi. Pak Keli menyampaikan materi pertama, lalu ini, kemudian Susan. Itu materinya semuanya saling berkaitan. Dan tentu saja sangat berkaitan juga materi terakhir ini. Oke, nah ngomong-ngomong tentang pengembangan diri, kalian juga pasti kan tadi juga Bu Susan sudah menjelaskan tentang prestasi-prestasi dan itu juga termasuk ke dalam pengembangan diri. Lalu Pak Keli tadi pagi juga menjelaskan tentang potensi diri, itu juga tentang pengembangan diri. Nah, jadi presentasi saya pada hari ini mungkin agak sedikit mengulang apa yang telah disampaikan oleh Pak Keli dan Bu Susan, ya, karena memang isinya memang sama, hampir mirip seperti itu ya. Oke, saya mulai share screen dulu ya, sebentar. Oke, sebentar. Wait ya. Oke, slide saya terlihatkah? Terlihat Bu. Terlihat. Suara saya cukup jelas? Terlihat Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Ya, kalau nanti agak-agak gimana ya memang karena di sini di rumah saya wifi-nya agak-agak gimana gitu ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pengembangan diri di tengah pandemi, wah kita udah 1,5 tahun ya kalian mengalami belajar dari rumah. Dan saya yakin di antara kalian juga sudah banyak yang sudah melakukan pengembangan diri sebenarnya. Tapi mungkin kalian tidak sadar bahwa apa yang kalian sudah lakukan itu sebenarnya adalah pengembangan diri. Nah, bicara tentang pengembangan diri, ada nggak yang tahu yang bisa berpendapat tentang pengembangan diri? Apa sih pengembangan diri? Enggak. Tadi sebenarnya Bu Susan udah jelasin loh tentang pengembangan diri, tapi mungkin tidak pengembangan diri, ini pengembangan diri loh, enggak. Tapi sebenarnya Bu Susan sudah menjelaskan. Oke, ada yang bisa menjawab apa yang maksud dengan pengembangan diri? Pengertian pengembangan diri itu apa sih? Adakah? Udah capek ya dari pagi ya? Males ditanya-tanya ya? Udah mau bobo ya? Apa udah belum pada makan jangan-jangan dari pagi? Kalau belum pada makan. Ya Allah, kasihan amat. Saya pasti udah lagi nahan lapar ya. Oke, nah inilah kalau materi terakhir itu ada enaknya dan enggaknya gitu ya. Oke, tapi saya harap kalian tetap bisa menyimak dengan baik ya. Oke, mari saya lanjutkan ya. Oke, sebentar. Wait ya. Saya harus saya harus minimize dulu ya sebentar. Oke. Nah, pengertian. Oke.
Pengertian pengembangan diri itu sebenarnya adalah suatu usaha atau proses yang terus-menerus ke arah personal mastery. Ya, jadi penguasaan pribadi sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemampuan belajar yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Jadi, yang pengembangan diri itulah sebuah proses. Sebuah proses supaya kalian tuh bisa memiliki sesuatu yang bisa tentu saja ketika kalian mau belajar. Misalnya saya mau belajar, fotografi. Nah, itu kan kemauan belajar. Nah, kemudian kalian, ada usaha. Usahanya apa? Oke, di masa pandemi ini usaha saya untuk belajar fotografi, saya cari deh YouTube-nya gitu kan, tentang fotografi. Atau misalnya saya coba cari e-book-nya deh tentang bagaimana cara, bagaimana fotografi, bagaimana membuat foto yang, baik, foto yang bagus gitu kan. Terus kalian juga bisa ikut komunitas-komunitas ya kan, webinar kalau ketika kalian ikut komunitas biasanya suka ada webinar-webinar yang bisa meningkatkan, kompetensi kalian untuk pengembangan diri, ya tadi belajar fotografi misalnya seperti itu. Nah ini yang dimaksud dengan pribadi yang mantap adalah pribadi yang dewasa secara mental. Dan pribadi yang mampu tampil sebagai pemimpin perubahan yang siap menjadi agen perubahan. Nah, jadi tentu saja pengembangan diri ini sangat penting banget untuk kalian calon-calon pemimpin. Setiap orang kan sebenarnya pemimpin ya. Minimal kalian memimpin diri kalian sendiri nih. Oke. Nah, uh, oke. Bicara tentang pengembangan diri itu kaitannya dengan potensi diri. Kayak tadi pagi Pak Kali udah ngomongin nih berbagai macam potensi-potensi. Nah, jadi ada potensi fisik, potensi intelektual, potensi sosial emosional, potensi spiritual, dan potensi adversity intelligence ya, atau ketahan malangan. Oke. Nah, potensi fisik ini tentu saja namanya fisik kaitannya dengan kebugaran tubuh ya. Kalian berkaitan dengan kekuatan dan kebugaran otot, dan kebugaran otak juga, dan mental. Nah, jadi orang yang seimbang fisiknya, fisik dan mentalnya itu memiliki tubuh yang ideal serta otak yang cerdas, ya. Jadi jangan salah, kalian pengen punya otak yang cerdas pun, punya tubuh yang ideal pun, ya itu kebugaran tubuh itu penting banget. Potensi fisik perlu jaga dengan cara kalian jaga makanan kalian, pilih menu yang menu gizi seimbang, istirahat yang cukup. Nah, selama ini mungkin agak sulit ya kalian bisa istirahat dengan cukup karena seringkali gadget itu mengganggu istirahat kalian. Kalian belum bisa manage waktu kapan kalian istirahat, kapan kalian megang gadget kalian. Pagi kalian sekolah gitu ya, pegang gadget, terus ketika lelah sebenarnya mau tidur, tapi karena kalian, mau main games aja deh atau mau apa, itu jadinya nggak tidur. Bahkan seringkali juga ada anak-anak yang sampai malam atau sampai pagi dan akhirnya dia kurang istirahat. Nah, jadi tentu saja hal itu akan berpengaruh terhadap konsentrasinya ketika besoknya dia akan melakukan PJJ lagi. Oke, nah jadi istirahat, relaksasi itu penting dan harus memadai. Olahraga secara teratur. Nah, jadi sebenarnya kecerdasan fisik itu dianggap sebagai dasar elemen intelligence quotient dan emotional quotient ya. Jadi dasar dari IQ dan EQ. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, nah, ya, yang berikutnya adalah potensi intelektual. Nah, tadi ya, IQ, intelligence quotient. Nah, jadi potensi intelektual itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisa masalah, membuat perencanaan. Kan kalau di OSIS itu kan ada program kerja, ya kan, membuat rencana. Itu juga termasuk kalian menggali potensi intelektual ini. Lalu membuat karya ilmiah, karya tulis, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong IQ ini bersifat genetik loh. Jadi keturunan, ya. Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bakat daripada lingkungan. Tapi ya,
untuk memaksimalkannya itu penting banget faktor lingkungan. Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang pintar, tapi karena lingkungannya tidak mendukung, akhirnya apa yang dia dapatkan itu di bawah kemampuannya. Kita sering menyebutnya namanya underachiever, ya. Jadi prestasinya di bawah kemampuannya. Nah, potensi intelektual ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang berkesinambungan. Nah, makanya kalian kan sekolah, ada yang dari TK, bahkan dari playgroup ya, udah sekolah playgroup, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, atau mungkin sekolah keagamaan, kuliah, S1, D1, D2, D3 mungkin ya, D4, S1, S2, S3 gitu ya. Itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan potensi intelektual ini. Lalu bisa juga pengasahan dan perluasan pikiran yang terus-menerus ya dengan cara kalian membaca buku ya, lalu mencari informasi-informasi lewat website dan melakukan kegiatan pembiasaan, pembuatan jurnal, menulis dan lain sebagainya. Nah, ada nggak di sini yang suka banget nulis diary? Ada nggak? Ada nggak yang suka? Atau punya suka menulis indah, apa namanya, lettering? Ada nggak? Nah, kalau ada yang seperti itu juga salah satu meningkatkan potensi intelektual kalian. Tentu saja sesuai dengan bakat kalian ya. Nah, selanjutnya adalah potensi emosional atau EQ. Nah, emotional quotient ini adalah kemampuan tertentu dalam diri seseorang untuk membaca perasaan-perasaan dalam hati dan perasaan orang lain yang bekerja sama dengan dirinya, sehingga mampu menangani hubungan secara efektif. Nah, ini tuh agak sulit ya, karena kalian perlu mengontrol emosi kalian dengan baik, sehingga bisa connect dengan orang yang kalian ajak bicara atau diskusi, kalian bisa toleransi, kalian bisa menjaga perasaan orang lain ya. Ini. Oke, jadi sebenarnya ngomong-ngomong tentang emosi, manusia itu ada 6 emosi dasar menurut Descartes. Yang pertama adalah senang, yang kedua sedih ya, sorrow sedih, love cinta, desire hasrat, rage marah, wonder tuh kagum. Nah, ini adalah 6 emosi dasar manusia. Nah, ada orang yang bisa ekspresif kalau dia lagi marah, dia kelihatan marah. Tapi ada juga orang yang sulit untuk mengeluarkan emosi. Nah, kalau ada orang-orang yang sulit untuk mengeluarkan emosi, nah sebaiknya tuh dilatih untuk bisa mengungkapkan emosinya. Kenapa? Kalau enggak, yang ada jadi sakit jiwanya. Dia tidak bisa marah, akhirnya kependem, bisa aja jadi penyakit. Kalau di kedokteran tuh bilangnya psikosomatis gitu ya. Pernah nggak sih kalau kalian itu terlambat datang ke suatu acara yang penting, terus kayak yang deg-degan gitu ya. Nah, itu kan jadinya ke jantung. Nah, itu psikosomatis gitu kan. Atau ada yang mau ujian terus tiba-tiba sakit perut. Nah, itu kan juga psikosomatis ya. Jadi itulah kenapa emosi ini juga penting ya. Oke, selanjutnya adalah ada 5 unsur kecerdasan emosi. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua pengaturan diri. Nah, oke. Kesadaran diri ini adalah kalian bisa mengetahui kondisi diri sendiri termasuk kelebihan dan kelemahannya. Kalian tahu potensi kalian apa, bakat minat kalian apa, kelemahan kalian apa. Oh, saya kalau kayak gini saya kurang bisa nih kalau saya nulis, saya kurang bisa nulis karena mungkin saya kurang baca gitu ya. Akhirnya saya kesulitan dalam menulis. Lalu kesadaran emosi, saat dia bisa orang yang kesadaran dirinya itu bagus, dia bisa memahami, oke, aku lagi marah nih sekarang. Tapi kalau misalnya aku ngeluarin yang apa namanya langsung marah-marah sama orang lain kan khawatir orang lain juga tersinggung gitu kan. Jadi aku harus gimana ya cara supaya orang lain itu tahu aku lagi marah tapi dengan cara yang sopan misalnya kayak gitu. Terus orang yang memiliki kesadaran diri yang baik juga bisa menilai diri dia sendiri dan rasa percaya dirinya itu bagus. Nah, selanjutnya tadi pengaturan diri. Pengaturan diri itu dia bisa mengelola kondisi dirinya dia, mengendalikan diri, dapat dipercaya,
memiliki kewaspadaan serta kemampuan melakukan adaptasi secara maksimal, serta kemampuan melaksanakan inovasi-inovasi. Jadi self regulation ya, itu sering banget tuh istilah itu terdengar. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, kita bisa mengatur otak kita sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat. Oke, itu namanya pengendalian diri. Terus kita juga sehingga kita bisa mengendalikan diri dengan baik, sehingga kita dapat dipercaya oleh orang lain. Oke, nah tadi next ya, ini 1 dan 2 tadi sudah dijelaskan. Kemudian motivasi. Motivasi itu ada 2, ada motivasi dalam diri dan dari luar diri. Oke, nah motivasi dalam diri kalian, ya itu dia. Yang sering kali kalian alami selama PJJ itu biasanya males. Malas untuk belajar atau bangun pagi ya kan. Terus mungkin orang tua sibuk harus kerja dari pagi sehingga nggak bisa ingetin kalian terus ya untuk bangun tidur, terus nggak pernah nanyain belajar kalian sehingga kalian juga kurang termotivasi dan akhirnya kalian merasa kesel, merasa marah gitu ya. Itu jadi motivasi ini juga sangat mempengaruhi emosi kalian. Empati, yang keempat empati. Empati itu adalah kalian bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika teman kalian sedang bersedih, ya kalian juga, aduh kalau aku jadi dia, aku pasti juga sedih nih gitu kan. Kalau aku ada posisi dia, aku pasti juga sedih nih. Jadi ketika berbicara dengan teman kalian tersebut yang sedang sedih, kalian juga bisa lebih berhati-hati kayak gitu. Atau juga misalnya ketika kalian sedang belajar PJJ, gurunya sedang menerangkan gitu kan ya. Salah satu bentuk empati kalian adalah kalian mendengarkan. Kalau kalian tidak mendengarkan dengan baik, kalian sibuk sendiri atau sampai ketiduran, gurunya lagi jelasin, kamunya ketiduran ya, itu sangat tidak berempati. Oke, lalu yang berikutnya adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini juga penting ketika kalian berhubungan satu dengan yang lainnya, antara teman ke teman, teman ke guru, ya kan, ke orang tua, ke masyarakat lingkungan sekitar. Nah, ini juga sangat penting untuk melatih kecerdasan emosi kalian. Jadi ketika kalian memiliki kecerdasan emosi yang baik, maka keterampilan sosial kalian juga bisa lebih baik. Oke. Nah, lanjut yang keempat adalah potensi spiritual atau SQ. Nah, bicara tentang spiritual, ini adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami makna setiap kejadian yang ada di lingkungannya. Jadi ketika dia sudah memahami makna, maka dia memiliki fleksibilitas saat dihadapkan pada berbagai permasalahan. Oke, jadi dia tahu nih mana kayak gimana dan akhirnya dia oke, saya orang nggak saklek, lebih fleksibel, lebih bisa memahami ya. Dan contoh untuk melatih kecerdasan spiritual ini adalah antara lain ya, melakukan kegiatan amal. Ketika kalian melakukan kegiatan amal, kalian akan bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, beramal. Nah, di sini kamu tuh akan dapat lebih banyak pengalaman, baik dari rekan sama relawan yang pemberi amal maupun orang-orang yang kamu bantu. Jadi di situ ketika kalian melakukan kegiatan amal, kalian akan melatih empati kalian, ya kan? Tadi kalian juga lebih bersyukur. Terus kalian juga bisa lebih belajar untuk toleransi, tolong menolong. Banyak sekali hal-hal yang bisa kalian dapatkan ketika kalian melakukan kegiatan amal ini. Lalu mau terbuka dan menerima perbedaan. Oke, jadi nggak semua orang loh bisa terbuka dengan orang lain, karena nggak semua orang bisa percaya sama orang lain. Dan menerima perbedaan. Ketika ada pendapat teman kita yang berbeda dengan pendapat kita sendiri, itu kita juga harus menghargai. Kan setiap orang berhak untuk memiliki pendapat yang berbeda. Lalu sering merefleksikan diri untuk lebih memahami hidup. Oke. Manusia tidak terlepas dari kesalahan.
ketika kita melakukan sesuatu hal ya, kamu dikasih tugas oleh guru kamu atau kamu dikasih tanggung jawab di OSIS atau kamu kasih tanggung jawab di ekskul, lalu kamu kerjakan. Nah, sebaiknya kalian setelah mengerjakan tugas tersebut, kalian lakukan refleksi. Apa sih yang udah saya lakukan? Atau setiap hari kita perlu melakukan refleksi diri. Hari ini saya ngapain aja ya? Kira-kira hari ini ada nggak hal yang salah yang sudah saya lakukan? Atau ada hal yang belum tepat saya lakukan? Dan ada nggak orang-orang yang mungkin tersakiti dari kata-kata saya? Oke, jadi refleksi itu penting banget untuk memahami hidup kalian, bahwa hidup kalian itu nggak cuma sendiri. Kalian hidup dengan orang lain dan kalian bisa lebih lebih bisa memahami orang lain juga. Memahami diri sendiri itu penting, tapi juga memahami orang lain juga penting. Karena kalian selain makhluk individu, kalian juga makhluk sosial juga. Oke. Dan cara yang berikutnya adalah bersedia melakukan kebaikan, baik terhadap orang-orang yang kenal maupun tidak. Pernah nggak sih kalian bantu seseorang yang kalian nggak sama sekali kalian nggak kenal? Misal hal yang kecil, ada orang yang bertanya lokasi. Nah, kalian nggak kenal orang itu, tapi kalian bisa menjawab, ya. Tapi juga kadang-kadang kalau kita juga lihat situasi ya, kadang-kadang juga kita harus positive thinking, tapi terkadang ada orang-orang yang mengambil kesempatan di saat kita sedang niat membantu, tapi kita justru jadi terkena masalah misalnya gitu ya. Jadi kalau lihat situasi, kira-kira kalau kalian terbiasa untuk bersosialisasi, kalian bisa ngelihat orang ini memang beneran menanyakan alamat atau memang ada tujuan tertentu, kalian bisa lihat. Terus misalnya juga, misalnya dimintain tolong sama guru kalian. Tolong dong direkap kehadiran hari ini, atau tolong dong diinformasikan kepada teman-teman kamu tugas hari ini. Oke. Lalu kalian membantu teman kalian yang kurang memahami pelajaran misalnya. Itu juga beberapa kebaikan yang bisa kalian lakukan. Oke, dan itu untuk melatih kecerdasan spiritual kalian, ya. Dan tentu saja melakukan kegiatan ibadah itu juga untuk meningkatkan spiritual kalian. Nah, yang berikutnya adalah ketahanan malangan atau adversity intelligence. Kecerdasan ini dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan sanggup bertahan hidup, tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Oke, ada orang-orang yang ketika punya masalah, dia justru menghindar. Dan akhirnya masalah itu nggak selesai, bahkan makin menumpuk atau makin parah masalahnya. Nah, ketika dia tidak sanggup bertahan hidup dan melakukan hal lain yang tidak sepatutnya, nah ini kan bahaya. Oke, nah jadi ini bisa dilatih. Ketika ada seseorang yang sejak kecil, misalnya orang tuanya terlalu overprotective, maka secara tidak langsung sebenarnya orang tua itu tidak melatih ketahanan malangan anaknya. Misalnya nggak boleh, banyak larangan dari orang tua sejak kecil, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sehingga pada akhirnya banyak tugas perkembangan yang belum terselesaikan ketika dia kecil, dan pada akhirnya ketika dia ke tahap perkembangan berikutnya, ke anak-anak atau bahkan remaja, dia memiliki masalah. Hal sederhana dia tidak bisa lakukan karena dia tidak dilatih untuk bertahan hidup sejak kecil. Ya, jadi saran saya, kalau kalian mungkin ada di
keluarga yang berkecukupan, ya semuanya ada gitu kan, ada yang bantuin di rumah, ada segala macam, tapi tetap kalian harus belajar untuk melakukan hal-hal kecil sendiri. Kalian harus belajar lebih mandiri lagi. Oke, dan itu adalah cara kalian melatih ketahanan ini. Terus ketahanan di bidang akademik, misalnya ketika kalian mengerjakan soal, ya susah sedikit langsung baper, nggak mau susah nggak mau ngerjain, misalnya kayak gitu, ya itu akhirnya mudah menyerah. Padahal nggak boleh kayak gitu, harus tetap semangat, melakukan yang terbaik, terus dicoba. Oke. Nah, jadi apa aja sih ciri-ciri orang yang memiliki potensial adversity intelligence ini? Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, dia bisa menerima dirinya sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, mengembangkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan, karena nggak ada orang yang sempurna ya, Nak ya. Pasti setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Setidaknya kalau dia memiliki kekurangan, ya berusaha diminimalisir. Caranya adalah dengan melatih, meningkatkan potensi sehingga kekurangannya itu bisa lebih lebih tidak terlihat, ya. Misalnya kalau kamu tuh susah sebenarnya belajar matematika, gitu kan ya. Nah, cara untuk meminimalisir kekurangan adalah apa yang menyebabkan saya susah belajar matematika ya? Coba dipikirin dia. Oh iya ya, saya aja perkalian aja saya nggak hafal, misalnya kayak gitu. Nah, supaya kalian meminimalisir kekurangan kalian itu, kalian bisa untuk menghafal perkalian, misalnya kayak gitu. Atau berusaha untuk belajar memahami rumus-rumus dasar di matematika, misalnya seperti itu ya. Jadi tiap orang harus ngerti nih apa kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua adalah menerima orang lain. Menerima dan memahami bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di sini kalian harus pertama kalian bersyukur dulu bahwa diri kita seperti ini. Lalu kalian menerima teman kalian, oh teman kamu tuh tidak semua yang kamu harapkan itu ada di teman kamu gitu kan. Jadi kamu terus terima teman kamu juga apa adanya dan berusaha memahami. Bukan berarti apa yang kamu bisa dia juga harus bisa, nggak kayak gitu, karena setiap orang punya potensi yang berbeda. Yang berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya adalah memiliki rasa humor yang tinggi. Jadi dia cara dia menghadapi sesuatu itu dia bisa dengan yang nggak harus serius, tapi dia juga bisa melalui humor-humor. Lalu yang berikutnya adalah menerima kritik dengan lapang dada. Nah, ini banget nih. Ngomong-ngomong tentang kritik, nggak semua orang loh bisa terima kritik dengan baik. Biasanya pasti kalau orang dikritik ya, respon yang pertama suka sakit hati. Aduh, kok, tapi tergantung ya, kalau dia diberikan kritiknya dengan cara yang sopan, halus, itu dia bisa lebih menerima. Tapi kalau misalnya caranya kasar, ya itu pasti dia langsung sakit hati kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang memiliki adversity intelligence yang baik, maka dia akan bisa lebih oke, yang namanya sesuatu itu pasti ada yang suka tidak suka, dan ketika orang mulai memberikan kritik berarti itu tandanya dia memperhatikan kita dan mereka pengen kita lebih baik gitu. Jadi kita juga harus positive thinking, menerima yang akan ada. Nah, yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk bersikap dan bertindak berdasarkan konsep hidup dan falsafah hidup yang baik dan benar. Jadi dia punya konsep hidup dan falsafah hidup yang baik dan benar nih. Nah, setelah itu dia bersikap dan bertindak sesuai dengan konsep hidupnya dia. Yang keenam, tidak mudah merasa bersalah, tidak mudah menyerah karena memiliki kemampuan mengatasi setiap masalah, kesulitan, serta kegagalan. Oke, jadi segala macam masalah, segala macam kesulitan, segala macam kegagalan dia terus pantang menyerah. Kalian pernah nggak sih lihat teman kalian tuh kayaknya nggak ada matinya gitu kan? Ibaratnya apapun yang dihadapi sama dia
pokoknya terus diikuti, terus dia termotivasi, terus dia bergerak gitu ya. Terus dia berusaha untuk mendapatkan yang dia inginkan gitu kan, selama itu positif ya. Terus masalah apapun dia selalu atasi dengan baik. Nah, yang terakhir adalah menerima dan menempatkan dirinya sebagai manusia yang bernilai dan dibutuhkan orang lain, mampu menikmati sukses serta kelebihan dirinya dengan rasa syukur pada Allah SWT. Oke, nah itu ciri-ciri orang yang memiliki adversity intelligence yang baik. Oke, nah berikutnya, ini saya kayak salah ketik ya. Oke, manfaat pengembangan potensi diri untuk pemimpin. Nah, ngomong-ngomong pengembangan diri, ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan kepemimpinan. Kan kalian lagi LDKPD nih, ya kan? Jadi, pengembangan potensi diri ini itu bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah. Ketika kalian mengembangkan potensi diri yang tadi saya sudah jelaskan potensinya apa saja, maka kalian akhirnya memiliki berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah, terutama ketika kalian menjadi pemimpin. Ya. Lalu bisa mengembangkan inovasi dan kreativitas agar kepemimpinan dapat terlaksana secara efektif. Nah, jadi posisi tersebut itu perlu kalian kembangkan sehingga kalian nantinya akan menjadi pemimpin yang baik. Ya. Bicara tentang pengembangan diri di masa pandemi itu kalian pasti ya yang ada sekitar kalian gadget, ya kan, entah itu handphone, entah itu laptop. Jadi kalian bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk pengembangan diri kalian. Tentu saja nggak cuma teknologi informasi ya, yang ada di sekitar kalian, yang ada di sekitar rumah kalian itu juga bisa untuk pengembangan diri. Misal, kalian di rumah mungkin ada yang sudah mulai belajar masak. Nah, selama kalian di rumah, kalian sedikit-sedikit tanya sama orang tua kalian, tanya ibu sama ibu kalian, gimana sih cara masak menumis sayur misalnya, kayak gitu. Terus belajar buat kue misalnya kayak gitu. Itu kan dari lingkungan sekitar, ya kan? Terus juga supaya kalian bisa melihat kreativitas resep-resep yang lain, nah kalian gunakan teknologi informasi ini untuk pengembangan diri kalian. Banyak banget yang bisa kalian gunakan. Nah, jadi pengembangan diri di tengah pandemi, ya tentu saja pasti bisa, ya kan? Caranya adalah ya kalian browsing lah, apa sih yang nggak ada di internet, ya kan? Dan yang bisa menyaring kalian sendiri, ada yang positif dan negatif, yang menyaring kalian sendiri. Kalau kalian untuk tujuannya untuk mengembangkan diri, ya udah, kamu ketiklah yang kamu pengen tahu, yang kamu pengen belajar gitu ya, tentang tadi tentang masak misalnya, resep sederhana apa gitu ya, bikin cemilan apa, nah kalian browsing. Atau kalian bisa langsung browsingnya di YouTube ya, melalui media sosial, itu banyak banget hal-hal yang bisa kalian pelajari, kalian bisa lakukan untuk mengembangkan diri kalian. Di Instagram banyak banget ya kan, tentang resep-resep, tentang fotografi, tentang traveling, tentang macam-macam yang kalian bisa pelajari. Terus e-book. Nah, oke. Banyak juga anak-anak remaja yang suka baca cerpen di internet ya, melalui e-book atau website-website tertentu yang webtoon dan segala macam ya kan, itu juga boleh untuk meningkatkan pengembangan diri, untuk mengembangkan diri kalian, khususnya di literasi ya. Oke. Nah, selain ini juga tadi kan saya sebutkan di sekitar kalian. Nah, tadi Bu Susan sudah menampilkan prestasi-prestasi yang banyak sekali sudah teman-teman kalian dapatkan selama pandemi ini. Nah, nih ini yang terakhir nih ya, beberapa bulan terakhir di tahun 2021 teman-teman kalian itu meraih prestasi. Tadi di Bu Susan sudah ada nih
Ada yang juara 2 lomba MTQ. Nah, sekarang udah kelas 9, namanya Kak Gaisani Aida Zahra. Bulan Mei 2021 dia meraih juara 2 lomba MTQ tingkat Kota Jakarta Timur. Nah, ini ada Kak Suci di kelas 9F. Kemarin informasinya tanggal 5 Oktober kalau nggak salah. Ini dia meraih medali emas Nusantara Mathematics Competition. Coba, yang ini spiritual ya, yang ini akademik ya kan. Nah, yang berikutnya nih ada Kak Rehan Julio Putra kelas 9D. Nah, Kak Rehan ini dia atlet sepatu roda. Nah, kemarin dia ikut PON 20 di Papua, mewakili Provinsi Papua, dan dia menang medali perunggu. Ya, sepatu roda. Jenis lomba yang lebih spesifiknya saya nggak tahu kan, kalau di sepatu roda itu ada sprinter berapa ribu meter gitu-gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih dia jenisnya apa. Tapi alhamdulillah Kak Rehan Julio ini meraih medali. Nah, ini juga nggak mudah loh cara dapetinnya. Nah, gimana supaya kalian itu bisa meraih prestasi ini? Nah, kalian harus mengenali dulu nih diri kalian. Potensi kalian tuh apa, bakat minat kalian tuh apa, dan kalian fokus ke dalam hal tersebut. Misalnya Kak Gaisani dia punya bakat di bidang agama ya, membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, dan dia berusaha untuk fokus dan ikuti lomba-lomba yang diadakan. Lalu Kak Suci dia senang matematika gitu kan, senang matematika, terus supaya dia bisa menguji keterampilan matematikanya ini dia ikut lomba-lomba, ya terbukti kan akhirnya mendapatkan prestasi. Nah, Kak Rehan Julio juga ini nggak instan loh, nggak yang ibaratnya tiba-tiba dia jadi atlet, nggak kayak gitu. Tapi dia merintis sejak kecil. Sejak kecil ikut sepatu roda, ikut klub, terus dia terpilih, kemudian dia ikut lomba-lomba, terus akhirnya terpilih menjadi atlet PON di karantina. Di karantina itu dia juga harus berbagi waktu antara belajar dengan kegiatan atletnya itu tuh nggak mudah dan ada yang perlu dikorbankan. Nah, jadi paling tidak kalau ada yang dikorbankan pun itu dia juga bisa ngejar lagi. Kayak misalnya kalau kayak kemarin mungkin ada tugas-tugas yang belum dikumpulin, dia berusaha untuk mengejar tugas-tugas tersebut supaya tetap memenuhi persyaratan di akademik di sekolah. Ya, ini contoh kecil, contoh sedikit yang berupa foto sempat dunia ambil ya yang baru-baru. Oke, nah pengembangan diri itu juga bisa dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sekolah kita tuh banyak banget ekskul-ekskul. Nah, dan walaupun kita sedang masa pandemi, tapi kan ada beberapa ekskul yang tetap melakukan ekskul walaupun secara virtual. Nah, jadi bagi kalian yang belum memilih ekskul atau belum mengikuti ekskul, yuk kalian segera pilih ekskul yang sesuai dengan bakat minat kalian. Dan ada kabar gembira nih ya, sejak tahun lalu itu penerimaan pendidik baru salah satu bobot akademiknya itu dari kepengurusan ekskul. Nah, bukan berarti ikut ekskul pasti jadi pengurus. Nah, supaya kalian jadi pengurus ekskul ya kalian harus giat dong ekskulnya, harus rajin, fokus sehingga kalian bisa terpilih menjadi pengurus di ekskul kalian. Nah, itu bisa membantu kalian ketika kalian nanti melanjutkan ke sekolah ke jenjang berikutnya kalau peraturan masih sama ya. Oke. Tapi paling tidak kita berusaha untuk bisa memaksimalkan diri kalian. Nah, ekskulnya apa aja sih yang ada di SMPN 139? Yang pertama Rohis. Ada Rohkris juga ya. Selain rohani Islam, kita juga ada rohani Kristen juga. Dan Hadroh ya. Lalu Hadroh. Kenapa tulisannya nggak kelihatan ya? Hadroh. Terus Mading, ya, Mading, kita ada Mading, kemudian ada Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja juga ada kegiatan secara virtualnya, eksponya. Lalu ada Pramuka,
lalu ada paskibra, drum band, paduan suara, gamelan, modern dance, tangan, basket, futsal, silat, T-radio, oke, ya. Jadi eskul level ini sebenarnya ada sih yang ada juga yang belum tampil nih, yang tampil apa? Karya ilmiah remaja. Nah, kita biasanya juga ada nih karya ilmiah remaja ya. Nah, mungkin tidak semua eskul ini bisa maksimal di kala pandemi, tapi paling tidak kalian bisa ikuti virtualnya sementara dan berharap semoga kita bisa lebih cepat untuk seperti yang tadi kalian lihat di foto itu, ya, beraktivitas kembali, bisa latihan lagi, kumpul bareng ya dengan teman-teman satu ekskul. Terus, aduh, Bunda juga rindu banget ngeliat anak-anak tuh kelihatan di sekolah gitu kan, bisa ketawa-ketawa, bisa saling bekerja sama dan sebagainya. Nah, itu. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri kalian, dan semoga kalian yang bertahan ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin ya, dan nanti bisa terpilih juga menjadi pengurus OSIS di periode mendatang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk